Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apakah kalian pernah mendengar tentang sistem operasi? Nah, saya Qaniatul Munawaroh di sini berperan sebagai host akan menjelaskan tentang sistem operasi. Sistem operasi adalah jembatan penghubung antara manusia dengan komputer. Kenapa disebut dengan jembatan penghubung manusia dengan komputer? Karena tanpa adanya sistem operasi, komputer tidak akan paham dengan bahasa manusia. Sistem operasi juga sebagai media penghubung antara perangkat keras dan perangkat lunak, serta menjamin aplikasi-aplikasi berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Nah, kita kan udah membahas nih tentang sistem operasi. Selanjutnya kita loncat ke jenis-jenis sistem operasi. Jenis-jenis sistem operasi itu ada banyak banget. Sampai-sampai kita nggak tahu ada berapa jenis sistem operasi. Tapi di sini kita kelompokkan menjadi 3 ya, yaitu Windows. Bukan Windows jendela ya, tapi Windows sistem operasi, lalu Linux dan macOS. Tetapi macOS dengan Linux masih berkeluargaan, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Jadi di sini kita fokus ketiga aja ya. Oke, mulai. Yang pertama, Windows. Windows mempunyai cukup banyak sejarah, mulai dari Windows 1 sampai Windows 11 yang ada sekarang. Windows dikembangkan oleh perusahaan Microsoft yang menggunakan tampilan antarmuka grafis atau GUI. Yang kedua, Linux. Linux mempunyai banyak sistem operasi. Kenapa? Karena Linux adalah sistem operasi yang open source atau sumber terbuka. Jadi, orang yang menggunakan Linux itu bisa memodifikasi sendiri sesuka hati. Itu pun kalau bisa caranya. Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Jadi, intinya Linux itu gratis, terus Windows dan macOS itu berbayar. Yang ketiga, macOS. macOS itu sendiri menemani perjalanan Windows. macOS sendiri dikembangkan oleh Apple. macOS juga menjadi sistem operasi yang pertama yang menggunakan GUI. Oh iya, smartphone juga punya sistem operasi loh, kayak iOS dari Apple dan Android dari Google. Nah, kita kan sudah nih bahas tentang jenis-jenis sistem operasi. Sekarang ayo kita bahas sejarah tentang perkembangan sistem operasi. Pada generasi pertama, mulai pada 1945 sampai 1955, belum ada sistem operasi dan sistem komputer diberi instruksi langsung oleh pengguna. Kemudian, generasi kedua dimulai pada tahun 1955 sampai 1965. Sistem komputer belum dilengkapi sistem operasi, tetapi beberapa fungsi dasarnya sudah ada. Kemudian, generasi yang ketiga yang dimulai pada tahun 1965 sampai 1980. Pada masa ini, sistem operasi memiliki ciri-ciri yaitu multi-user, multi-programming, dan multitasking. Dan yang terakhir yaitu generasi keempat yang dimulai pada tahun 1980 sampai sekarang. Generasi ini ditandai dengan berkembangnya dan meningkatnya kemampuan komputer desktop dan teknologi jaringan. Oke, kayaknya cukup segitu aja pembicaraan tentang sistem operasi. Semoga dengan video ini kalian mendapatkan ilmu yang baru tentang sistem operasi. Terima kasih sudah menonton dan mohon maaf jika ada informasi yang salah karena kita sama-sama belajar di sini.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.